Nah, saudara, misalnya kasus kerasukan. Orang kerasukan itu terjadi namanya penekanan syaraf. Orang kerasukan itu roh manusia dibuat tertidur di alam mimpi. Berarti ini berhubungan dengan alam bawah sadar yang berhubungan dengan otak kecil. Makanya orang kalau kesurupan dikasih obat bius, walaupun kesurupan tetap meledak. Karena apa? Ini berhubungan dengan otak kecil, alam bawah sadar. Nah, orang kerasukan itu adalah pengambil alihan. Dikendalikan tubuhnya, terusan terjadi penekanan syaraf ada di otak kecil. Dan di situ akan terkena namanya alam bawah sadar yang berhalusinasi. Makanya orang kalau kerasukan itu merasa dibawa ke alam lain. Kerajaan, gua atau di satu tempat. Nah itu berhubungan dengan otak kecil alam bawah sadar. Makanya kalau orang habis kerasukan, begitu sadar setannya keluar, kepalanya sakit. Ibaratnya sudah dicengkram gini, ini loh. Dicengkram gini, ini ya. Habis dicengkram, lepas. Nah saudara saya mau tanya, saudara tanganmu diikat kencang sekali. Setelah itu dilepas. Begitu lepas, bengkak enggak? Bengkak. Berarti ada sesuatu yang bikin apa? Memar, betul? Penekanan. Nah demikian orang kerasukan, itu pada waktu roh itu masuk, itu mencengkram otak kecil untuk mengendalikan badannya. Makanya begitu sadar, kepala pusing. Makanya kalau kasus kerasukan habis lepas, kepala sakit. Nah setelah lepas, tugas kita sebagai hamba Tuhan atau tugas saudara sebagai keluarga harus ada follow up. Karena kalau enggak di follow up ini lama-lama dia jadi sarno. Tahu sarno? Sarape keno. Makanya sering ada kasus kerasukan, hari ini diusir setannya keluar, tetapi masih berminggu-minggu masih manifestasi. Padahal setannya sudah keluar, tapi itu manifestasi kejiwaan. Karena ada pembengkakan ada di otak apa? Kecil. Nah, cirinya apa? Saudara perhatiin, semua orang yang habis diusir setannya keluar, kepalanya pusing. Yang kesurupan. Nah, pertama, dia akan merasakan diikuti terus. Karena apa? Dia akan banyak halusinasi. Nah, kadang kalau orang itu enggak ngerti, dikira dia masih kena setan terus. Nah, ini membuat proses penyembuhannya lama. Ingat saudara, iblis menyamar menyerupai malaikat apa? Terang. Nah, begitu setannya keluar, ingat, dia akan menyamar. Nah, menyamar gimana? Berbagai macam bentuk. Tetapi itu tidak masuk dalam tubuhnya, ada di luar tubuh. Ngerti? Nah, biasanya dia akan sering melihat roh orang mati. Bahkan nanti kalau ada acara-acara kematian, dia bisa melihat roh itu keluar dari tubuh. Tapi itu sebenarnya adalah halusinasinya. Nah, jadi ingat, dan proses ini perlu waktu kira-kira sampai 3-6 bulan. Kalau yang parah bisa 1 tahun. Ingat, orang kalau mukul itu hanya 2 detik. Nyembuhin pukulan bisa mingguan. Betul. Ingat, penekanan apa? Otak kecil. Nah, ingat, jadi dia harus pertama, kita harus tahu dulu bahwa itu ada gangguan di otaknya ini. Nah, makanya saudara harus tahu, wah ini kasus kerasukan. Nah, makanya ada yang kasus kerasukan sampai berulang-ulang, padahal dia udah lepas. Nah, itu pentingnya karunia membedakan roh. Ini kena setan atau tidak. Suatu kali ada pembantu pejabat, itu manifestasi kayak kerasukan. Wah, kayak kerasukan gini-gini. Nah, kerasukan gini-gini. Wah, gini, sampai teler gini-gini. Wah. Nah, pendetanya doa, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Yang doain dari satu pendeta, banyak pendeta sampai berminggu-minggu.
Nah, ini pentingnya karunia membedakan roh. Nah, saya diminta datang ke tempat pejabat penting itu ya. Dia pejabat pajak di minerba, batubara. Mineral batubara. Pejabat penting dia. Saya lihat, wah ini bukan kasus kerasukan. Ini kejiwaan. Saya mau tanya, tapi ini juga ada obat juga ini, ada ngobat juga ini. Saya tanya, pembantunya, ini bukan kerasukan, jangan didoain. Itu pentingnya kalau membedakan roh. Memang waktu yang pertama itu memang dia kerasukan. Setelah lepas, nah dia punya pacar ngomong, kalau kamu susah tidur, minum obat ini vitamin. Nggak tahu dikasih pil koplo. Sama pacarnya. Jadi apa? Yang dua ini, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dia gini. Lah pil koplo dilawan. Lah, jadi saudara harus tahu. Nah, ingat, iblis menyamar seperti malaikat apa? Terang. Dia akan goda, tapi bukan ke dalam, masuk dalam tubuh, tapi di alam bawah sadarnya. Nah kalau dulu sebelum saya bertobat, itu untuk jembatan dia. Nah jembatan itu harus diputus. Yang pertama, sudah harus tahu dulu, itu penekanan saraf. Nah dan dijelaskan bahwa hubungan antara orang hidup dan orang mati itu putus. Kan setan bisa menyamar apa saja. Dan yang kedua, patahkan sugestinya. Jadi diberitahu, kamu sudah bebas. Itu hanya kamu halusinasi. Karena orang habis kerasukan itu kepala pusing bisa sampai 3 hari, bahkan bisa 1 bulan. Tergantung kasusnya berat apa tidak. Jadi saudara harus bisa tahu, wah ini kasusnya seperti ini. Berarti jangan saudara, wah setiap kali dia manifestasi doain, manifestasi doain. Itu udah habis saudara. Jadi harus ngerti benar. Ini kerasukan atau bukan. Nah kalau yang kerasukan itu mata terbuka. Kalau yang pura-pura kerasukan atau kejiwaan mata tertutup. Sama kulitnya, kalau orang kerasukan tuh mati rasa. Pegang aja gininya. Begini, ada, oh berarti bukan gitu. Berarti, oh ini kasus kejiwaan. Nah, berarti dulunya memang kasus kerasukan, setannya keluar. Sekarang kasusnya beda. Kasus apa? Direhab. Nah, yang kedua, dia harus diputuskan sugestinya dulu. Iman sama sugesti itu beda. Iman itu suatu keyakinan yang pasti benar. Amin. Nah, kalau sugesti suatu keyakinan yang belum tentu benar. Nah, ini diputusin dulu, dijelasin itu hanya halusinasi. Pak kalau udah betul-betul ngerasa ngelihat bener, benda-benda terbang gimana? Ingat, dijelasin setan tidak masuk dalam tubuh kamu. Dia hanya untuk nakut-nakutin, namanya demo aja supaya kamu tidak yakin kamu sudah bebas. Itu gunanya firman Tuhan ditanam ke dia. Jelas? Jadi setiap kasus kerasukan pasti ada kejiwaan. Karena setan itu ngerusak otak kecil. Jelas? Dan yang ketiga, dia harus dikasih kesibukan. Tidak boleh menyendiri. Ya kalau anak muda suruh nyapu, suruh apa, pokoknya kerja. Dan yang keempat, tidak boleh pegang game. Habis kerasukan, setannya keluar, dia sadar, pegang game, masuk ke alam halusinasi, ting ting teng, ting ting teng, melaki jari, Kenapa pegang game? Nanti kan malah mancing alam bawah sadarnya, nanti malah kasusnya malah tambah lama, tambah pusing kita ngurusinya. Jadi jauhi apa? Game. Sama jauhi film horor. Nah, habis dari pelepasan, setannya keluar. Lihatnya film horor terus. Lah kejiwaannya kok kumat terus, betul enggak? Kapan selesainya? Harus ada masa rehab, ini penting sekali. Ingat, 3 bulan, 6 bulan, sampai 1 tahun.
Enggak boleh lihat film horor. Lihat apa? Tom Jerry aja ada. Oke, lihat yang pokoknya yang tidak berbau horor lah gitu, ngerti tidak? Supaya tidak memancing sugestinya. Karena orang yang habis dilayani pelepasan, orang kerasukan itu, ingat, iblis akan berusaha menyamar. Menjadi malaikat apa? Seakan-akan, akan bantu dia, kebuai apa, gini. Nah itu saudara. Jelas? Jauhi apa? Game. Kedua apa? Film apa? Ketiga. Horor. Yang keempat film horor. Nah habis dirasuk setan. Setannya keluar, lihatnya film horor. Ya gimana? Bukan masuk lagi. Kasusnya tambah lama. Kita yang dua ini capek. Nah, yang kelima, dia belajar suruh muji menyembah Tuhan. Karena Allah bertata di atas pujian. Nah, jadi 5 ini pada waktu kasus kerasukan, ingat, setan itu akan mengikat dirinya, namanya sebelum bertobat namanya jembatan. Nah, jembatannya ini sebenarnya berhubungan dengan alam bawah sadar. Ini yang harus diputuskan demi nama Tuhan Yesus. Dan dia harus banyak baca Alkitab. Nah, kalau yang kasus kerasukan gini nih, suruh banyak baca kitab Mazmur sama kitab Amsal supaya tidak goblok. Nah, jadi dia supaya ngerti. Jelas? Karena kasus pelepasan itu nanti ujung-ujungnya pasti di situ. Habis dari pelepasan, habis sadar, suruh baca kitab Bilangan. Ya mumet. Suruh ngitung terus. Kitab Bilangan sama kitab Imamat. Ya bingung dia malahan. Betul? Nah, kecuali kalau semua Alkitab harus kita baca. Oke, harus. Tetapi untuk kasus pelepasan ini, jangan yang berat-berat dulu. Apalagi saya, habis dilayani pelepasan, mati-mati aja tidak lulus, gimana mau kita Bilangan? Jadi kitab apa adalah Mas? Dan kitab apa? Amsal. 2 kitab ini. Suruh mempelajari betul-betul. Nah, jelas? Nah, terus suruh baca bolak-balik. Kalau dia bosan gimana Pak Daud? Nah, kalau seperti ini, hindari kisah-kisah yang berhubungan dengan perang. Kalau di Alkitab ada Raja Daud perang gitu lah. Nah, betul? Nah, itu memang kalau sudah sembuh harus dibaca, betul enggak? Tapi kalau sebelum dia proses penyembuhan ini, supaya dia itu tidak terbawa alam halusinasinya itu loh, saudara. Nah, itu kitab Mazmur, kitab Amsal. Kalau dia mau nambah lagi, ada Injil Yohanes atau Matius. Nah, harus ngerti Matius, Lukas, gitu saudara. Pokoknya jangan dikasih ini, wah kitab Wahyu, wah berat. Nah kecuali kita, kalau kita yang normal udah sembuh, kita baca Kejadian sampai Wahyu itu harus. Supaya kita tahu semua kehendak dan rencana Tuhan dalam hidup kita, betul? Tapi untuk kasus yang seperti ini kan harus ada tahap-tahapnya saudara. Karena ini berhubungan dengan halusinasi. Jadi kita harus menghindarkan dia dari segala sesuatu yang berhubungan dengan halusinasi. Yang menciptakan halusinasi. Gitu saudara. Nah kalau kita tidak bisa merehabnya, melayani pelepasan, ya kasihan harus yang kena gimana. Yang penting itu follow up-nya. Makanya kalau saya biasanya suruh baca kitab apa? Mazmur, kitab Amsal, Injil Yohanes, Matius, Lukas. Suruh baca.